Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanda. Hari ini ibunya Kanda mau berbagi resep mie goreng yang simple, yang enak, gurih juga buket. Kita siapkan mie-nya ya. Mie-nya pakai mie jenis apa aja sesuai dengan seleranya teman-teman di rumah. Nah, untuk bahan isiannya aku mau pakai bakso, bisa juga diganti pakai suiran ayam atau misalnya pakai sosis juga boleh. Untuk sayurnya di sini aku mau pakai sawi hijau atau cesim, dan juga aku mau tambahkan lagi kubis biar makin komplit. Kubisnya sedikit aja, kita iris rawis-rawis. Kita akan tambahkan juga ada godong bawang biar nanti lebih wangi lagi. Semua bahan kita iris-iris. Kalau sudah, kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai bawang putih, terus ada kemiri juga biar buket ya. Terus tambahkan merica. Kita ulek-ulek. Nanti kita mau pakai cabai, tapi cabainya nanti kita iris-iris aja, nggak usah diulek sama bumbu yang ini. Sekarang kita siapkan pancinya, tadi sudah tak siapkan air, sudah mendidih. Nih kita rebus mie-nya sebentar aja, ngerebusnya setengah mateng. Kalau sudah, sekarang kita tumis bumbunya sampai nanti wangi. Siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak, tumis bumbunya. Kalau sudah, di sini aku mau tambahkan telur. Ini telurnya aku pakai telur bebek, bisa juga pakai telur ayam biasa yang negeri itu juga boleh. Kita aduk-aduk. Terus kita akan masukkan baksonya. Untuk sayur-sayurannya nanti dulu. Masukkan bakso, aduk-aduk. Terus kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai kecap manis, ada garam, dan juga ada sedikit gula pasir. Dan juga bisa langsung pakai micin ya boleh. Kita masukkan sayurannya, kita aduk-aduk. Kalau udah setengah layu, di sini kita akan masukkan mie yang sudah tadi kita rebus setengah matang. Nah, kenapa tadi ngerebus setengah matang? Karena tadi kita mau masak lagi biar nggak kelembekan. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau misalnya sudah mau diangkat, nanti masukkan godong bawangnya, jangan lupa ya. Nah, ini sini aku juga mau tambahkan irisan lombok rawit. Nih bagi mau yang pedes. Kalau misalnya nanti teman-teman di rumah nggak mau pedes, ya wis nggak pakai lombok rawit. Tadi di depan kita sudah pakai sedikit merica. Udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Nih siap kita sajikan di meja makan. Ini udah paling cocok. Kita maem pas masih panas-panas kayak gini. Terus kita tambahkan ada acar, terus misalnya nanti teman-teman di rumah pakai kerupuk, itu udah enak banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep kelonyom oyong yang enak. Kita siapkan oyongnya ya. Nah, biasanya kalau aku masak oyong, entah di kelonyom atau misalnya mau di jangan bening, ini biasanya nggak aku kupas semua kulitnya, jadi cuman bagian yang kasar-kasarnya aja kayak gini yang dibuang. Nah, bagian ujungnya juga kita buang, terus dicuci bersih. Kalau sudah, kita potong-potong. Ini aku mau potongnya kecil-kecil. Misalnya teman-teman di rumah semua mau potongnya rodok serong atau mau dipotong bunder, itu juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan tambahannya ya. Untuk bahan tambahannya biasanya aku pakai tempe atau pakai tahu kopong, itu juga enak. Kalau mau tambahkan kecambah kedelai, itu juga enak banget, nggak apa-apa. Yang seadanya teman-teman di rumah aja. Nah, karena di rumah hari ini aku punya tempe, ya wis aku pakainya tempe. Tempenya kita potongnya kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai tomat. Ini tomatnya kita potongnya juga kecil-kecil. Tambahkan juga ada cabai. Cabainya kalau misalnya nanti teman-teman di rumah mau pedas, boleh tambahkan yang rawit dan juga yang merah gede kayak gini. Cuman hari ini aku mau pakai yang gede aja karena lagi nggak mau terlalu pedas. Tambahkan juga di sini aku mau pakai bawang merah dan juga ada bawang putih. Dah, bumbunya itu aja teman-teman, yang simpel-simpel aja, yang semua ibu-ibu di rumah tuh pasti ada, nggak perlu yang neko-neko. Kalau bumbunya sudah siap, sekarang kita mau tumis. Siapkan wajan,
Kita mau tambahkan minyak, nggak usah banyak-banyak, minyaknya sedikit aja. Kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya ya. Biarkan nanti sampai aromanya wangi, baru masukkan cabai atau lomboknya dan juga tomatnya. Kita aduk-aduk, masukkan tempenya. Kalau tempenya udah masuk, kita masak dulu tempenya sampai nanti warnanya rodok kecoklatan. Atau biarkan tempenya matang dulu, baru kita masukkan oyongnya. Karena oyong sebentar banget matang, jadi masukinnya belakangan aja. Kita aduk-aduk. Di sini kita tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, misalnya teman-teman di rumah mau pakai gula pasir atau gula halus, gula merah maksudnya, itu juga boleh. Kita tambahkan airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, berarti dapat tekstur itu yang rodok-rodok nyemek-nyemek itu. Nah itu biasa aku sebut itu dengan sebutan klonyom. Nah kita tunggu sampai mateng. Kalau sudah mateng, kita sajikan di meja makan. Nah, ini warnanya udah cantik banget. Sekarang kita siapkan di meja makan, cocok banget. Ini untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep udang goreng sreng. Kalau aku bilang udang goreng sreng namanya. Ini enak banget, gurih, apalagi nanti kita mau pakai rempah-rempahnya yang banyak. Siapkan udangnya, tadi sudah tak bersihkan. Untuk bumbu-bumbunya aku pakai ketumbarnya agak banyak. Ada kunir, ada jahe juga, ada bawang putih juga. Ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Di sini kita tambahkan juga garam. Ini nggak perlu penyedap rasa teman-teman, karena udang itu kan rasanya udah enak, apalagi kita tambahkan rempah-rempah kayak gini, itu udah gurih banget. Masukkan garam, ulek-ulek lagi, tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kalau sudah, ini mau kita pakai untuk marinasi udangnya. Ini kita ambil udang yang sudah tadi kita bersihkan. Marinasi udang selama kurang lebih 10 menit aja udah cukup, nggak perlu lama-lama kalau marinasi udang. Nah tadi aku bersihin udangnya itu cuman bagian punggungnya, kan kotorannya itu kita buang. Terus sungut-sungutnya kakinya juga kita potong-potong. Udah begini aja. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, ini mau kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita goreng udang. Ini aku goreng jadi 2 bagian. Udah nggak usah lama-lama, sebentar aja juga udah mateng. Nanti nggak kekeringan, nggak terlalu enak. Nah, seperti ini aja. Ini mau kita angkat. Tadi kan kita marinasi pakai bumbunya banyak. Nah itu ada remah-remahan bumbunya kan, itu jangan dibuang, itu mau kita ambil. Itu enak banget kita makan pakai nasi. Jangankan udang ya, remahan bumbunya aja enak banget. Tadi aku sudah siapkan juga ada sambal terasi. Kebetulan hari ini aku juga bikin sayur bening, cocok banget untuk lauk makan siang kita hari ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng sawi putih yang enak banget. Sawi putihnya mau kita oseng-oseng pakai tahu kopong. Ini pertama-tama siapkan sawi putih, tadi sudah aku cuci ya. Terus kita siapkan juga ada tahu kopong. Aku suka banget maem yang namanya tahu. Kalau nggak tahu ya tempe tuh sehari-hari tuh mesti ada di rumah. Kita potongnya rada panjang aja. Kalau sudah kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai cabai. Boleh pakai cabai rawitnya aja atau cabai merahnya aja. Atau mau keduanya juga boleh, nggak apa-apa. Kita potong-potong. Kalau sudah tambahkan juga ada bawang merah dan juga ada bawang putihnya, kita potong-potong juga. Udah, bumbunya ini aja teman-teman. Simple tapi rasanya enak banget. Kalau bumbu-bumbunya sudah siap, sekarang kita mau tumis. Kita siapkan wajan, kita mau tambahkan minyak. Kalau sudah panas, tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga ada bawang putihnya. Kalau sudah rodok layu, sudah wangi, baru masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Terus kita mau masukkan tahu kopongnya. Kita tumis dulu tahu kopongnya sama bumbunya. Biarkan nanti tahu kopongnya matang dulu, baru kita akan masukkan sawi putih. Sawi putih sebentar matang, jadi masaknya nggak usah lama-lama, jadi belakangan aja cemplungnya. Kita
Kita aduk-aduk sawi putihnya. Di sini kita akan tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya ya. Tambahkan garam. Misalnya Flavis mau pakai gula pasir, gula Jawa juga boleh. Tambahkan penyedap rasa atau kaldu bubuk juga boleh. Kita aduk-aduk lagi. Tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak teman-teman, sedikit aja. Nah, kita masak sampai nanti sawinya mateng. Nah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini enak banget. Kita maem pagi-pagi pakai sayur tumisan kayak gini, terus lauknya endok dadar atau endok ceplok. Rasanya kalau maem pakai lauk kayak gini jadi inget dulu waktu di Jakarta, kalau pagi-pagi maem ke warteg itu sukanya maem pakai lauk kayak gini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep rawon. Ini rasanya enak, seger, gurih, dan juga ada buketnya. Nah, untuk dagingnya di sini aku pakai daging sapi bagian khas dalam. Yang ini bagian khas dalam. Nanti juga aku mau tambahkan daging yang tetelan. Jadi kalau bikin rawon itu enaknya itu memang ada tetelannya. Jadi nanti bikin dia jadi lebih gurih. Nah, untuk dagingnya kita potongnya kecil-kecil aja atau sesuai dengan selera teman-teman di rumah aja. Mau rodok gede juga boleh. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita rebus. Tadi sudah aku siapkan panci ya. Juga sudah aku siapkan air dan sudah mendidih. Sekarang kita rebus dulu dagingnya sampai nanti empuk. Sambil menunggu diempuk, direbus sampai empuk maksudnya. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, terus ada kunyit juga sedikit. Terus kita tambahkan juga merica sedikit. Nah, ini tadi belum aku masukkan keluak. Nih keluaknya yang paling penting yang bikin warna rawon itu jadi hitam. Kemirinya juga jangan lupa kita masukkan. Ulek sampai halus atau kita blender sampai halus. Kalau sudah, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita aduk-aduk. Masak sampai nanti bumbunya benar-benar wangi. Jangan lupa apinya kecil aja supaya nanti nggak cepet gosong. Kalau sudah wangi, tambahkan juga bumbu aromatik lainnya. Di sini kita mau siapkan ada salam, ada laos juga. Tambahkan serehnya juga biar nanti lebih wangi lagi. Ini mau kita aduk-aduk. Kalau sudah, kita mau masukkan ke dalam rebusan daging tadi. Nah, ini kita tengok dagingnya. Dagingnya sudah empuk. Nah, ini kita masukkan. Nah, tadi kan waktu ngerebusnya kan airnya sudah berkurang. Nah, ini nanti kita tambahkan lagi sampai pancinya penuh lagi. Kita aduk-aduk lagi. Jangan lupa kita bumbuin juga ada garam dan juga ada kaldu bubuk sedikit dan juga ada gula sedikit. Misalnya Flavis nggak suka gula, ya wis nggak apa-apa. Kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau sudah, siap kita sajikan di meja makan. Rawon itu enaknya paling enak itu dimaem pakai nanti ada toge, terus ada kemangi, terus kita mau pakai sambal rebus atau sambal terasi, terus habis itu ada kerupuknya. Wah, enak banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep ayam goreng serundeng. Ini ayamnya aku pakai ayam kampung. Misalnya teman-teman di rumah nggak punya ayam kampung ya nggak apa-apa, pakainya ayam broiler. Nah, ini mau kita marinasi dulu pakai jeruk nipis biar nanti lebih seger lagi. Kita aduk-aduk. Nah, nanti kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu, di sini kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang pepek. Di sini kita mau pakai ada ketumbar, ada merica, tambahkan juga kemiri, kunir, jahe, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit air. Ini sudah halus, jangan lupa ya kita siapkan kelapa yang sudah kita parut. Sekarang kita mau tumis dulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, tambahkan juga untuk bumbu aromatik lainnya. Kita mau pakai salam,
ada lengkuas juga. Kita aduk-aduk lagi, gongsong-gongsong sampai nanti wangi. Baru sini kita akan masukkan ayamnya. Ini tadi ayamnya aku belinya 2 ekor, cuman kan kecil-kecil. Terus kita aduk-aduk, masukkan juga kelapanya ya, biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini baru kita akan tambahkan lagi air. Nah, kita mau ungkep ayamnya sampai nanti empuk. Nah, karena di sini aku pakai ayam kampung, memang nanti agak lama masaknya. Oh ya, tadi tambahkan juga gula dan juga ada garam. Misalnya teman-teman di rumah pakai penyedap rasa juga boleh. Ini mau kita aduk-aduk lagi, masak sampai nanti ayamnya benar-benar empuk, bumbunya ngeresep. Pokoknya kalau mau bikin ayam goreng serundeng kampung kayak gini enak, apinya kecil aja. Memang masaknya agak lama, tapi nanti hasilnya jadinya enak, bumbunya ngeresep dan juga gurih banget. Kalau misalnya sudah susut airnya atau kuahnya, terus ayamnya juga udah empuk, bumbunya ngeresep, ini kita matikan kompornya. Misalnya mau langsung digoreng boleh, langsung maem boleh. Misalnya mau bikin stok lauk di kulkas juga boleh. Jadi sewaktu-waktu teman-teman di rumah mau makan, tinggal goreng seperlunya aja. Jadi bisa hemat waktu banget, apalagi untuk ibu-ibu kayak aku yang sukanya tuh pagi-pagi itu nyiapin sarapan untuk anak dan suami. Nah, ini cocok banget. Tinggal goreng, terus nanti tinggal tambahin aja sambal terasi atau sambal bawang juga enak. Paling kalau mau juga tambahin sayur, boleh tambahkan sayur bening atau sayur asam juga enak banget. Nah, ini mau langsung tak goreng separuh, dan separuhnya lagi mau tak simpen di kulkas. Kita goreng ayamnya, jangan lupa serundengnya juga kita goreng. Udah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak. Hari ini buncisnya mau kita campur pakai tahu putih Flavis. Bagi Flavis yang suka masak-masakan warteg cocok banget. Ini dulu kalau Flavi Kasih waktu masih merantau ya di Jakarta, kalau pergi ke warteg tuh suka sama lauk yang satu ini. Menunya simpel tapi rasanya tuh enak. Buncisnya kita potongnya rada miring kayak gini, rada panjang. Kalau sudah, di sini kita siapkan untuk tahu putihnya. Nah, untuk tahu putihnya pastikan Flavis cari tahu yang enak ya, supaya nanti rasanya tuh masakannya tuh lebih enak. Kadang-kadang ada tahu yang suka rada asem ya, itu jangan dipakai. Nah, ini tahunya kita potong kotak-kotak. Setelah sudah, kita mau siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbunya kali ini kita mau ulek-ulek, jadi nggak diiris-iris. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan juga kita mau pakai cabai. Ini karena aku mau pedas, jadi cabenya aku tambahkan yang rawit Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka terlalu pedas, nanti cabai rawitnya di skip aja, pakainya cabai yang rawit, cabai merah keriting ataupun yang gede itu juga boleh. Kalau sudah dihaluskan kayak gini, di sini kita mau tambahkan lagi tomat. Tadi tomatnya sudah tak potong-potong supaya nanti diuleknya lebih gampang. Nah, dipecek-pecek aja kayak gini, dah begini aja, nggak sampai yang halus banget. Sekarang kita mau tumis. Siapkan wajan, kita tambahkan minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita mau masukkan bumbu sudah tadi kita ulek-ulek. Kita tumis sampai nanti aromanya wangi. Apinya kecil aja biar nggak cepet gosong. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu. Untuk buncisnya nanti belakangan aja. Kita masak dulu tahunya. Tambahkan gula Jawa boleh, gula pasir boleh, garam, penyedap rasa. Kemudian di sini kita akan tambahkan air, tapi nggak banyak-banyak, sedikit aja. Biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan masukkan buncisnya. Buncis sebentar aja mateng, nggak usah yang lama-lama banget masaknya Flavis. Serang sebentar. Kalau sudah dirasa sudah mateng, ini siap kita sajikan di meja makan.
Pagi-pagi maem pakai tumisan kayak gini. Terus nanti lauknya tempe mendoan atau tempe goreng yang rodok garing itu juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video vlog hari ini. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau bikin resep ayam goreng tepung yang simple, praktis banget. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman di rumah yang kompornya itu nggak terlalu besar apinya. Jadi waktu goreng nggak takut nanti dalamnya mentah. Karena kita mau ungkep dulu sebentar. Aku pakai ayam boiler, bisa juga pakai ayam kampung. Ini mau kita rebus pakai bawang putih dan juga ada jahe. Tambahkan air, garam. Nggak perlu pakai penyedap rasa karena nanti kita mau pakai tepung bumbu instan yang udah gurih. Nah, ini mau kita rebus atau kita ungkep sampai nanti bumbunya ngeresep dan ayamnya juga empuk. Ayam boiler nggak usah lama-lama, sebentar aja udah empuk kok. Kalau sudah empuk, kita angkat, kita tiriskan. Sekarang kita siapkan untuk tepung bumbu instan serbaguna. Aku pakai merek Sasa. Teman-teman di rumah bisa pakai merek sesuai dengan selera teman-teman aja. Nah, untuk baluran lainnya aku mau pakai telurnya kita mau kocok-kocok. Kalau sudah, sekarang kita ambil ayamnya sudah tadi kita dinginkan, masukkan ke dalam telurnya dulu. Habis itu dalam tepungnya, ini aku ulangin sekali lagi supaya nanti hasilnya itu agak keriting gitu. Nah, kita ambil satu kali lagi ayamnya, terus cemplungin ke dalam telur, tepung, telur lagi, tepung lagi, dah 2 kali aja, nanti kalau sampai 3-4 kali ketebelan. Tadi sudah aku siapkan juga minyak yang sudah panas. Jadi kalau goreng-goreng kayak gini diusahakan minyaknya itu yang banyak dan juga panas. Jadi nanti hasilnya itu keset gitu, nggak nemu minyak. Nah, karena tadi ayam sudah kita ungkep, teman-teman di rumah nggak usah khawatir nanti dalamnya matang atau enggak gitu, yang pasti sudah matang. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti warnanya cantik banget. Nah, seperti ini aja teman-teman, ini sudah matang. Ini paling enak kita pakai sambal bawang, kita geprekin di atas sambal bawang kayak gini. Misalnya teman-teman di rumah nggak suka yang pedes banget kayak aku, mama pakai sambal bawang, bisa juga pakai saus sambal biasa atau itu sambal tomat ataupun pakai mayones, itu juga enak banget dah. Cocok banget untuk maem siang hari ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep bakwan. Ini bakwannya enak, ini tipe bakwan yang nggak terlalu garing, jadi agak basah-basah gitu dalamnya. Enak banget. Tadi bahan-bahannya aku pakai jagung, terus habis itu ada kecambah, ada wortel dan juga ada kubis ya. Juga tambahkan tepung terigu. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Aku pakai kunir sedikit, bawang putih, ketumbar. Ini kita mau ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus, tambahkan garam dan juga ada kaldu bubuk. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Kita nanti akan dapatkan tekstur yang enggak terlalu kental banget dan juga enggak yang encer banget. Kita aduk-aduk lagi untuk tepungnya. Kalau untuk bikin goreng-gorengan kayak gini, cari tepung yang curah aja. Itu nanti kalau untuk bikin gorengan lebih enak. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau bikin goreng-gorengan diusahakan minyak yang banyak supaya nanti dapat hasilnya itu minyaknya, bakwannya atau gorengannya itu nggak ngemu minyak atau nggak berminyak ya. Jangan lupa sesekali dibolak-balik, biarkan nanti matangnya merata. Ini tadi karena pakai kunir, jadi nanti warnanya jauh lebih cantik lagi. Nah, seperti ini aja, ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Ini mau kita angkat. Kemudian nanti kita mau goreng lagi sisanya ya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, tinggal kita cemplungin ke dalam minyak panas. Untuk besar kecilnya nanti teman-teman bisa sesuaikan aja. Mau kecil gendut boleh, mau agak tipis lebar juga boleh banget. Yang penting jangan lupa harus sering dibalik biar nanti matangnya merata. Nah, seperti ini aja.
Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Tadi aku udah bikin sambal korek. Nah ini udah cocok banget kita cocolin sambal korek. Misalnya nanti teman-teman di rumah mau pakai sambal kacang atau mau diceplus aja pakai lombok hijau, rawit juga boleh. Nah ini paling enak kita maem pas masih anget-anget kayak gini. Tadi sambal bawangnya atau sambal koreknya juga sudah siap, tinggal kita cocolin aja kayak gini. Cocok untuk lauk pendamping maem juga teman-teman. Jadi nggak cuma untuk cemilan, untuk lauk pendamping nasi rames juga enak banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng kangkung atau tumis kangkung. Hari ini tumis kangkungnya mau tak pakai bumbu terasi, lebih gurih dan enak deh. Sekarang kita siapkan dulu, tadi kangkungnya udah tak petik-petik, juga sudah aku cuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya jangan lupa terasinya. Terus aku tambahkan juga bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Cabenya aku pakai yang rawit berpedes. Misalnya teman-teman di rumah mau nggak terlalu pedes, nanti pakainya yang cabai merah keriting aja. Sekarang kita tambahkan tomat. Tomatnya kita becek-becek aja kayak gini. Kalau sudah kita mau tumis. Siapkan wajannya, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita ulek-ulek ya. Kita tumis-tumis sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan kangkungnya, terus aduk-aduk. Kalau masak kangkung itu nggak usah lama-lama teman-teman, sebentar aja. Yang penting pada saat masak kangkung apinya tuh harus besar supaya nanti nggak kemelirun atau warnanya masih tetap cantik banget. Jangan lupa tambahkan garam, dan juga misalnya teman-teman pakai penyedap rasa boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa karena sudah ada terasinya, itu udah bikin gurih. Tambahkan air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus aduk-aduk. Nah ini siap kita sajikan di meja makan. Paling enak mama pakai nasi anget, terus lauknya endok dadar atau tempe goreng sreng atau tahu goreng. Nah cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep ikan tongkol lombok hijau yang enak banget. Ini karena tadi sudah tak bersihkan ya. Ini mau kita marinasi dulu pakai garam. Terus setelah ini kita mau goreng. Marinasinya nggak usah lama-lama, 10 menit aja udah cukup. Kita goreng ikan tongkolnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat. Oh ya, jangan lupa sesekali dibalik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah kecoklatan kayak gini, kitanya sudah matang. Ini mau kita angkat. Terus kita mau bikin untuk sambal lombok hijaunya. Kita mau rebus tomat, ada lombok hijau. Aku tambahkan yang rawit juga biar nanti pedes. Tambahkan juga bawang merah dan juga bawang putih ya. Nggak usah lama-lama, seperti ini aja udah cukup. Kalau sudah, ini mau kita ulek. Misalnya teman-teman di rumah mau pakai chopper boleh. Yang penting kalau misalnya teman-teman mau nguleknya atau nyopernya itu jangan sampai yang halus banget, jadi masih ada kasar-kasar kayak gini. Sekarang kita mau tumis pakai minyak bekas goreng ikan tadi aja, nggak apa-apa. Tumis-tumis sampai nanti aromanya wangi. Kalau sudah wangi, tambahkan garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Misalnya teman-teman di rumah mau pakai penyedap rasa, kalau enggak ya nggak apa-apa, rasanya juga udah enak dan juga gurih. Sekarang kita masukkan ikan tongkolnya, kita aduk-aduk sebentar. Biarkan bumbu ngeresep. Kalau sudah, siap kita sajikan di meja makan. Wah ini udah paling cocok. Kita makan pakai nasi yang masih anget, terus godogan daun singkong. Itu udah enak banget. Nggak pakai daun singkong pun, misalnya mau pakai lalapan mentah juga boleh. Nah, ini sudah siap kita